berdialog tentang politik, saya merasa sebagai politisi. Ya. Jadi tergantung momen dan dalam kapasitas apa? Iya. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, Rhoma Irama itu? Namun semua itu ada benang merah antara religi, politik, dan sosial. Itu terangkum di dalam seni musik sonata itu sendiri. Pada tahun yang saya baca, Anda sebut tahun 73 tahun terpenting dalam karir musik Anda karena membawa misi dakwah dalam lagu-lagu soneta. Apa pemicunya? Iya, 13 Oktober jelasnya 73 itu saya declare soneta sebagai the voice of Muslim. Di sana kita komit untuk menjadikan musik ini satu media dakwah. Tidak hanya for fun only gitu, tapi kita komit untuk menjadikan musik ini sebagai media untuk membentuk keimanan, untuk moral umat dan sebagainya melalui musik. Anda dapat banyak perlawanan dalam tanda kutip ketika itu? Oh, tentu saja, karena dan memang luar biasa saat itu tantangannya. Seperti boleh saya katakan jihad yang pertama dalam musik adalah mengucapkan Assalamualaikum di pentas musik. Yang saat itu tidak ada ucapan Assalamualaikum di panggung hiburan. Itu ditabukan sekali. Tahun 73 ya? Ya, artinya sebelum itu, jadi tahun 73 ke belakang itu nggak ada Assalamualaikum di panggung-panggung hiburan. Gitu kan. Itu hanya khusus di masjid, di forum-forum resmi, forum-forum agama, seperti itu. Apa yang terjadi ketika Anda menyapa Assalamualaikum ke penonton di atas panggung? Itulah, jadi jihad yang pertama menyampaikan salam itu seingat saya di Ancol ya. Saat itu begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berterbanganlah yang namanya lumpur, sendal dan sebagainya itu. Jadi karena memang itu hal yang tabu gitu. Apalagi yang Anda ingat? Bagaimana kemudian perjalanan karir Anda dari mulai bersolo karir sendiri sampai kemudian soneta dan kemudian mengubah soneta lebih ke the sound of Muslim tadi? Ya, itu ada dua revolusi yang saya lakukan di dalam musik ini. Pertama, revolusi musik itu sendiri. Pada tahun 70, ketika di Purple dan Led Zeppelin, itu katakanlah membuat dunia ini menjadi rock fever. Ya. Saat itu, semua jenis musik tunduk di bawah rock saat itu. Dominasi rock begitu kuat, dan waktu itu saya bermain pop, juga bermain orkes Melayu. Nah, saat itu saya buat satu revolusi, Melayu menjadi dangdut itu dengan dari berbagai aspeknya saya rubah seperti rock. Gitu. Itu satu strategi saja supaya orkes Melayu itu bisa katakanlah equal dengan musik rock. Seperti sound system yang ratusan ribu watt, lighting system yang ratusan ribu watt, kemudian stage act yang jungkir balik gitu kan, rambut yang segini. Ada, kita akan cari foto di sini, apa sudah ada? Yang ini mungkin? Ini rocker kan kayak gini. Ini gaya rocker. Rhoma Irama tahun dulu. Ini lagu Rupiah. Iya. Sonata bersama Elvi Sukaisi. Yeah. Jadi gayanya Anda sesuaikan dengan waktu itu ketika rock betul-betul menjadi. Dari kostum sampai itu kan rock itu soundy ya. Tidak melodi gitu, jadi soundy begitu. Jadi hysteria itu dibuat dari tiga sound system gitu. Nah, pada titik apa kemudian Anda merasa perlu terjun ke dunia politik? Paling tidak ketika itu dimulai dengan membantu atau mendukung kampanye P3. Apakah itu memang awal kiprah politik Anda? Iya, sebetulnya orientasi saya bukan politik itu ansih ya. Tapi azul Islam wal Muslimin. Jadi saat itu ada 3 partai yang azasnya berbeda. P3 berazas Islam, PDI berazas demokrasi, kemudian Golkar berazas pembangunan lah, seperti itu kurang lebih. Jadi saya melihat P3 adalah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik saya yang berorientasi kepada izul Islam wal Muslimin itu.
Jadi Anda memulai itu resmi masuk P3 atau hanya simpatisan saja pada tahun 77 itu? Iya, saya cuma partisipan, simpatisan, tidak masuk dalam struktur, jadi bukan anggota partai. Tetapi saya all out membela P3 karena P3 berasas Islam dan memperjuangkan Islam. Jadi Anda penarik suara, vote getter? Ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Jadi boleh dikatakan cuman saya yang berada di luar Golkar saat itu ya. Semua artis, seniman, budayawan, ya di Golkar saat itu. Ada intimidasi atau ancaman? Ya pastilah ya, intimidasi, ancaman, bahkan diskriminasi dan sebagaimana mungkin orang tahu bahwa saya di-ban di TV 11 tahun yang mulai muncul saat itu. Kemudian pentas-pentas dipersulit dan sebagainya. Semuanya karena Anda tidak mendukung Golkar? Saya rasa itu, dan di samping mungkin kritik-kritik sosial yang saya lakukan dalam lagu-lagu ya, seperti hak asasi Indonesia dan sebagainya. Judi, kemudian sumbangan, itu kan judi mengcounter kebijakan pemerintah tentang Prokes. Kemudian lagu sumbangan mengcounter kebijakan pemerintah tentang STSB gitu. Indonesia mengcounter pemerintah yang korup saat itu, seperti itu. Saya sempat juga membaca bahkan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin ketika itu sempat bertanya langsung kepada Anda soal pilihan, kenapa berani gitu mendukung P3 bukan Golkar? Ya, saya dipanggil oleh Bang Ali waktu itu, dia tanya, Anda tetap akan membela P3? Saya bilang ya. Apa Anda sudah punya lumbung padi? Dia bilang, saya tidak punya lumbung apapun. Saya bilang, apa Anda sudah siap mati? Saya selalu siap mati. Nah itu pertanyaan. Bang Ali Sadikin. Tapi pada tahun 97 Anda kemudian menjadi caleg bahkan terpilih menjadi anggota DPR dari Golkar. Ya. Makanya saya katakan tadi, saya tidak merasa membela sebuah partai. Jadi orientasi saya bukan P3 sebagai partai, begitu juga bukan Golkar sebagai partai, tapi Hizbul Islam wal Muslimin. Kenapa saya membela P3 7782? Karena P3 adalah berasas Islam dan memperjuangkan Islam. Nah, ketika saya tahun 87 ya, tunggal kan, nah saya mundur dari P3 karena saya tidak punya alasan lagi untuk mendukung P3 karena P3 berasas Pancasila, tidak lagi berasas Islam. Nah, ketika azas tunggal ini, Golkarlah yang paling menonjol memperjuangkan Islam. Sebagaimana kita tahu saat itu, Golkar sangat Islami lah. Ya. Membuat 1000 masjid, kemudian hari-hari besar Islam dibesarkan. Nah, saya terpanggil untuk membela Golkar dalam konteks juga sama, Hizbul Islam wal Muslimin. Seperti saya berjuang untuk P3, bukan untuk P3-nya, tetapi untuk Islamnya. Begitu ketika di Golkar, bukan untuk Golkarnya, tapi untuk Islam. Masih ada ketertarikan untuk terjun ke politik praktis saat ini? Dalam situasi sekarang saya rasa tidak sama sekali. Sama sekali tidak ada? Sama sekali tidak ada. Ada bisik-bisik mau diajak menjadi bakal calon wakil gubernur Banten? Itu gosip murahan aja itu. Jadi sangat tidak benar itu. Ada satu kata yang